Hai Rick, hari ini kita mau ngapain nih? Hai Van, hari ini kita mau benchmarking KPP pertama Batam Utara nih. Kebetulan kamu kerja di KPP pertama Batam Utara nggak sih, Van? Kalau boleh tahu, gimana sih kantormu? Oh iya Rick, jadi KW Pertama Batam Utara ini kan merupakan unit vertikal eselon 3 ya dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Nah, KW Pertama Batam Utara ini tuh di bawah eselon 2 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau. Nah, kalau untuk sekarang ini KPP Pertama Batam Utara ini total pegawainya ada 104 pegawai. Kalau untuk tugasnya sendiri sih sama aja sih, sama kayak KPP Pratama lain, yaitu kayak untuk apa ya, melayani permohonan dari wajib pajak sendiri itu. Misalkan kayak NPWP, surat-surat dan sebagainya gitu deh. Walah, berarti kurang lebih hampir sama dengan KPP pertama pada umumnya lah ya. Jadi kamu kan udah kerja dari Januari sampai September ini di Batam Utara. Nah, selama kurang lebih 8 bulanan itu ada nggak sih kendala atau permasalahan selama kamu kerja di sana? Ya, tentu ada sih, Rick. Eh, Menurut aku ya, yang paling jelas, yang paling kelihatan kasat mata itu adalah permasalahan mengenai ruangan kerja yang sangat sempit, Rick. Jadi, kan aku udah bilang kan, kantorku itu ada 104 pegawai. Dan di kantorku itu cuma ada 2 lantai, isinya 4 ruangan, dan itu digunakan untuk bekerja 104 orang gitu buat bekerja di sana. Coba kamu bayangin aja gimana padatnya kantorku, Rick. Terus kalau untuk permasalahan kedua lebih kayak ke fasilitas sih. Contohnya kayak misalkan di TPT nih, tapi di bagian ruang tunggu wajib pajaknya sebelum dipanggil, menurutku sih AC-nya kurang dingin ya menurutku. Jadi kayak membuat wajib pajak mungkin kurang nyaman gitu. Nah, kalau untuk fasilitas buat pegawai sendiri sih juga menurutku masih kurang ya. Jadi di Batam Utara nih, KPP ku ada lapangan voli. Ya udah itu dipakai buat para pegawai yang cowok-cowok biasanya main voli pas sore pulang kerja. Terus paling sama main tenis meja, itu pun main tenis mejanya di aula. Jadi untuk KPP Pratama Batam Utara ini nggak ada ruangan tersendiri gitu loh buat menyalurkan hobi bakat dari para pegawai. Jadi kan pegawai kan capek ya kerja seharian gitu. Mungkin mereka butuh untuk menghilangkan rasa stres mereka, tapi untuk Batam Utara ini nggak ada ruangan seperti itu tuh. Nah, untuk yang ketiga sendiri ini terkait pengembangan karir, Rick. Jadi kita ini kan sebenarnya bukan di KPP Pratama Batam Utara aja sih, lebih ke keseluruhan DJP gitu. Kita kan sebenarnya udah ada aturan untuk pengembangan karir gitu, tapi sulit aja gitu kalau untuk DJP. Yang paling terlihat sih untuk yang lulusan D1, Rick, menurutku, Rick. Kenapa? Soalnya untuk yang lulusan D1 ini kan dia nggak bisa langsung S1 dong. Dia harus D3 dulu gitu kan. Nah, sedangkan kalau dia mau D3, dia bisa 2 cara nih. Dia bisa tugas belajar di PKN STAN ataupun dia bisa izin belajar di univ lain gitu. Contohnya kayak universitas terbuka lah yang terkenal kan. Kalau dia mau tugas belajar di STAN, dia itu bisa 2 tahun setelah DCPNS gitu. Jadi dia bekerja habis lulus dari STAN D1, dia kerja 2 tahun di DJP ini, baru dia bisa daftar tugas belajar di STAN. Nah, itu pun kalau lolos. Tapi kalau enggak gimana? Ya kalau enggak dia entah dia mau nyoba lagi tugas belajar tahun depannya, atau kalau enggak ya dia harus nunggu golongan dia naik ke 2B. Kan kalau lulus D1 kan 2A kan. 2A ke 2B itu berarti dia harus nunggu 4 tahun untuk dia bisa izin belajar di univ lain D3 gitu. Jadi menurutku itu sulit sih kalau untuk pengembangan karir di DJP ya secara keseluruhan. Jadi bukan cuma di Batam Utara aja sih menurutku. Nah, itu kan aku udah nyampein nih kendala-kendala yang ada di kantorku nih, masalah-masalahnya. Nah, kamu punya nggak perusahaan yang kira-kira bisa dijadiin pembanding buat kantorku? Siapa tahu nanti punya suatu hal yang bisa diterapin di kantorku gitu. Nah, kebetulan tadi aku barusan ini sih, Wan, baru baca-baca artikel sama nonton beberapa video YouTube itu. Jadi aku nengoknya tadi yang perusahaan mungkin yang bisa jadi pembanding tuh KPP Pertama Batam Utara itu Bank Mandiri sih mungkin. Hmm. Jadi tadi Bank Mandiri itu ada memiliki beberapa hal yang mungkin menjadi kendala di Batam Utara. Jadi kalau kamu tahu tuh 2018 kemarin Bank Mandiri itu sempat mendapatkan predikat lingkungan kerja terbaik. Kalau nggak salah peringkat 11
dari seluruh dunia gitu. Hmm. Berarti kan secara tidak langsung ruangan kerja mereka itu benar-benar pas atau tepat sehingga para pegawai itu dapat bekerja dengan baik. Sampai yang tadi seperti kalian karena jumlah pegawai yang banyak, ruangannya jadi terasa sempit gitu ya. Jadi kualitas kerjanya kurang maksimal. Kemudian Benar. fasilitas AC. Jadi kalau kamu pernah ke Bank Mandiri pasti harusnya ngerasa dingin karena di Bank Mandiri itu mereka merawat AC-nya, maksudnya biar para nasabah itu tetap merasakan dingin atau nyaman ketika menunggu antrian gitu. Terus untuk tadi yang masalah restroom untuk pegawai, untuk hiburan, di Bank Mandiri juga menyediakan beberapa fasilitas gitu untuk para pegawainya menyalurkan hobinya baik seni maupun olahraga. Jadi ketika mereka selesai bekerja, mereka tidak bosan atau ya nggak stres gitu. Kemudian terkait pengembangan karir. Jadi kalau di Bank Mandiri ini dia itu ada yang tadi namanya promotion guideline. Jadi ketika pegawai sudah memenuhi kriteria tersebut, mereka itu bisa untuk melanjutkan pendidikannya atau promosi dan mutasi. Jadi ketika udah memenuhi kriteria itu udah pantas untuk melanjutkan pendidikan sama promosi dan mutasi itu. Jadi mereka jelas lah untuk masalah karirnya gitu. Terus untuk promotion cycle atau masa promosinya itu biasanya mereka juga jelas dari Mei sampai November. Jadi ketika udah memenuhi kriteria dan memasuki masa promotion cycle itu, para pegawai itu udah bisa promosi atau mutasi di Bank Mandiri ini gitu. Nah, dari yang tadi aku jelasin terkait Bank Mandiri tersebut, kira-kira ada nggak sih kendala atau hambatan ketika yang sudah dilakukan atau terjadi di Bank Mandiri itu ketika diterapin di Kota Taravan? Kalau menurut aku pasti itu semua jadi hambatan sih. Kenapa? Karena kan KPP Pratama Batam Utara ini kan merupakan instansi pemerintah ya. Kita ini kan PNS pemerintah gitu. Kalau menurutku terkait dengan ruangan kerja dan fasilitas itu kan kebijakan dari kantor ya, kalau anggaran dari pusat, bahkan kalau untuk anggarannya sendiri. Jadi kita nggak bisa langsung nerapin, mungkin bisa, tapi itu kita butuh rencana panjang gitu loh. Jadi ya kita butuh rencana panjang, mungkin bisa diterapinnya berapa tahun ke depan gitu baru bisa itu ruangan kerja diperluas atau gimana kan, karena itu butuh bangunan yang lebih besar dong berarti, sedangkan yang bangunan yang ada yang sekarang ya udah segitu aja gitu, lantai 2 lantai itu aja 4 ruangan, nggak bisa diapa-apain. Terus terkait dengan fasilitas seperti stress room tadi itu buat pegawai, menurutku juga akan susah karena kan tadi untuk ruangan kerja aja kan kurang kan, udah nggak ada space kosong lagi untuk menambah seperti stress room itu. Kalaupun ada space mungkin lebih diprioritaskan untuk yang ruangan kerja aja diperluas, tapi ini pun emang udah nggak ada, jadi benar-benar nggak ada. Dan ya itu kan emang dari pusat lah ya. Jadi kalaupun emang kita mau bikin seperti itu, kita harus ngajuin anggaran ke pusat, tapi akan susah. Kenapa? Karena saat ini pun anggaran kita itu aja fokus ke ini kan, untuk apalagi sekarang lagi pandemi gini lah, maksudnya kan untuk untuk penanggulangan Ekonomi ya. pandemi COVID ini kan ya gitu. Nah, terus kalau menurut kamu sendiri ada lagi nggak kendalanya kalau diterapin di Batam Utara? Ya tadi sih mungkin terkait pengembangan karir ya. Jadi karena kita juga kan pegawai pemerintah atau PNS lah. Jadi kita memang terikat banget sama aturan atau kebijakan dari pusat. Jadi ketika memang kita pengen melanjutkan pendidikan, promosi mutasi gitu, ya kita cuma bisa menunggu atau ngikutin aturan yang udah dibuat dari pusat gitu. Jadi kalau memang kita pengen berniat untuk melanjutkan pendidikan, untuk promosi mutasi, ya salah satu caranya kita benar-benar siapkan diri, belajar dengan baik, mengembangkan diri. Jadi kita ketika memang udah ada kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, promosi dan mutasi, kita bisa mengikutinya gitu. Jadi memang kita bersabar dan mempersiapkan diri sih, itu kuncinya mungkin. Gitu. Itu aja sih ya, Rik, ya mungkin. Mungkin bisa aku catat di laporan kita ya, Rik ya. Oke. Thank you, Rik. Ya, bye-bye, Van.